Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Alif Darmawan dengan NIM 250201102840. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Advanced Digital Marketing dengan objek penelitian MKM Kopi Lokal asal Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu 101 Coffee House. 101 Coffee House ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kopi lokal, berdomisili di Kota Pontianak dan Penaung di bawah PT Keluarga Raja Wali Jaya. Usaha ini bermula dari sebuah kedai kopi kecil pada tahun 2018 dan kini berkembang menjadi salah satu pelaku penting industri kopi lokal Kalimantan Barat. Produk utamanya adalah kopi jenis Liberica, Robusta, dan Arabica dengan unggulan Liberica Sambas, Liberica Rasau, dan Robusta Pasakya. Dari sisi legalitas juga telah mengantongi berbagai sertifikat nomor PIRT dan juga sertifikat halal, kemudian sertifikat CHSE, penghargaan Sidak Karya Provinsi Kalimantan Barat, serta penghargaan di tingkat nasional ABBI juara satu kategori kuliner pada tahun 2022. Masuk ke bagian analisis, saya mulai dari sisi tampilan atau visual design pada website 101coffeehouse.com. Kelebihan utamanya terletak pada penggunaan foto dokumentasi asli, mulai dari proses roasting, biji kopi dari berbagai desa asal, hingga kegiatan pelatihan pada barista. Hal ini membangun autentisitas yang justru tidak dimiliki oleh kompetitor sejenisnya. Namun, terdapat kekurangan atau dapat ditingkatkan pada tata letak pada menu katalog yang belum padu, terutama ukuran gambar dan juga jarak antar tulisan. Selain itu, tas final seperti sertifikat halal dan logo penghargaan hanya ditampilkan kecil di footer, padahal seharusnya bisa ditonjolkan di bagian atas halaman agar kredibilitas langsung terbangun sejak awal. Dari sisi navigasi, strukturnya sudah sangat baik untuk ukuran UMKM dengan 8 menu utama yang tersusun rapi. Nah, hal ini lengkap dibandingkan dengan land page pada UMKM pada umumnya yang biasanya hanya terdapat satu halaman scroll saja. Sayangnya, pada halaman katalog ini belum memiliki fitur filter ataupun pencarian, sehingga pengunjung harus scroll secara manual yang cukup panjang. Selanjutnya, dari sisi informasi produk, setiap varian kopi ini dilengkapi ada data asal desa, kabupaten, juga ketinggian tanam, proses pasca panen, dan juga hingga toasting notes dalam dua bahasa. Pendekatan bersifat storytelling origin seperti ini sejalan dengan praktik pemasaran specialty coffee kelas dunia. Kekurangannya, pada halaman katalog sama sekali tidak mencantumkan harga maupun ukuran kemasan, sehingga calon pembeli harus berpindah ke Tokopedia, Shopee, ataupun Padi UMKM untuk bertransaksi. Dari sisi call to action, website sudah memiliki fitur WhatsApp dan juga formulir untuk hubungi kami, tetapi untuk CTA-nya masih tergolong lemah karena pada tombol Simor hanya mengarah pada bagian katalog saja, bukan langsung ke transaksinya dan juga tidak ada tombol beli sekarang ataupun pesan via WhatsApp yang melekat pada setiap produknya. Baik, untuk langsung saja berikutnya adalah rekomendasi perbaikan. Berdasarkan temuan tersebut, saya menyusun dua kelompok rekomendasi. Untuk penguatan branding, disarankan menampilkan penghargaan dan juga sertifikasi sebagai trust badge di hero section beranda, mengintegrasikan ulasan pelanggan dari ke Google Business Profile sebagai social proof, serta memperkuat konsistensi visual storytelling origin di seluruh halaman. Untuk peningkatan penjualan, disarankan menambahkan harga dan tombol pemesanan langsung pada setiap kartu produk untuk mengaktifkan serta mengaktifkan kembali halaman blog secara rutin sebagai konten marketing. Adapun untuk pemesanan secara langsung pada setiap kartu produk ini akan memudahkan pembeli untuk langsung memesan produk. Selain itu juga perlu adanya filter, eee, fitur filter serta kategori dan juga pencarian pada katalog tersebut. Beralih ke analisis SEO atau Search Engine Optimization, dari sisi keyword research berdasarkan meta tag yang tertanam, 101 Coffee House ini sudah menyasar kata kunci seperti kopi Indonesia, 101 Coffee House, dan juga Liberica. Namun, riset kata kunci ini belum secara sistematis. Saya merekomendasikan penetapan seed keyword seperti kopi khas Kalimantan Barat yang kemudian dapat dikembangkan menjadi long tail keyword seperti kopi Liberica berkualitas dan rendah kafein khas Kalimantan Barat. Karena hal ini sangat relevan dengan keunggulan produk yang mereka miliki. Dari sisi SEO on page, setiap halaman sudah memiliki title tag dan meta description yang unik, serta alt text gambar yang cukup deskriptif.
Nah, hal ini sangat baik dan juga relatif jarang ditemukan pada situs MKM lainnya. Namun, pada halaman blog sama sekali masih kosong sehingga situs-situs kehilangan peluang untuk menangkap traffic pencarian informasi. Kemudian dari sisi SEO of page ini, sinyal yang sudah ada sudah mencakup tautan yang konsisten ke media sosial dan juga marketplace yang berkontribusi pada referral traffic. Namun, sebagai coffee shop dengan lokasi yang berada fisik ini, 101 Coffee House ini belum memanfaatkan listing bisnis pada direktori kuliner maupun media berita lokal untuk memperkuat backlink dan juga domain authority-nya. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, Roasterium, nama kompetitornya Roasterium, ini 101 Coffee House ini memiliki beberapa kelebihan ya, baik dari jumlah halamannya lebih lengkap, kemudian foto produknya sangat estetik dan juga menarik ya dibandingkan dengan foto-foto dari kompetitor Rosterium. Kemudian ada pada katalognya juga sudah sangat lengkap, terdapat data dari asal kopinya, asal biji kopinya, kemudian dari proses pasca panennya. Sedangkan pada kompetitornya tidak tersedia. Untuk blog atau konten juga sama-sama masih kosong atau belum tersedia, namun untuk bukti social proof-nya, untuk 101 Coffees ini sudah memperoleh beragam penghargaan dan juga telah memiliki berbagai sertifikat yang tersedia pada halaman website. Sedangkan para kompetitornya tidak. Sehingga rekomendasi atau strategi SEO meliputi riset kata kunci yang lebih sistematis dan juga pengisian blog rutin 2-4 artikel per bulan, penerapan struktur artikel yang ideal, serta optimasi pada Google Business Profile, kemudian membangun backlink melalui outreach ke media lokal, serta perbaikan aspek teknikal seperti kecepatan situs dan juga kompresi gambar. Untuk strategi digital advertising ini, kampanye dirancang dalam 3 tahap, yaitu awareness untuk memperluas jangkauan merek keluar Pontianak, konversi untuk mendorong penjualan retail, dan juga business development untuk memperkuat atau memperluas kerjasama B2B custom roasting. Target audiensnya terbagi dua, yaitu segmen retail penikmat specialty coffee usia 22 hingga 40 tahun, serta segmen bisnis to bisnis pemilik atau calon pemilik kedai kopi usia 25 hingga 45 tahun. Pada Meta Ads, strategi dibagi dalam 3 level, yaitu ada campaign, ad set, dan juga ad. Dengan memanfaatkan core custom and look like audience, pada Google Ads ini kombinasi search ads, GDN, YouTube ads, dan juga shopping ads ini dapat digunakan mengikuti funnel TOFU, MOFU, dan BOFU dengan skema pembayaran yang menyesuaikan tahap-tahap tersebut, mulai dari CPM, CPC, hingga CPA. Baik, untuk strategi digital advertising, untuk mengukur efektivitas iklan, saya menetapkan sejumlah KPI utama. CTR ditargetkan di atas 1,5 hingga 2% untuk Meta Ads dan 3 hingga 5% untuk Google Search. CPC dijaga tetap efisien melalui strategi lowest cost bidding dan juga peningkatan quality score. CPA harus lebih kecil dari margin keuntungan bersih per produk, sementara conversion rate ditargetkan di atas 2 hingga 3%. ROAS ditargetkan 3 hingga 4 kali biaya iklan, CPM digunakan untuk menjangkau pasar secara luas dengan biaya yang murah, dan juga quality score dijaga di atas 7 dari 10 melalui relevansi kata kunci dan juga pengalaman landing page yang baik. Baik, berikutnya adalah dari sisi komunitas. 101 Coffee House ini dapat terlibat aktif dalam beragam komunitas seperti komunitas Liberica Borneo serta kolaborasi dengan kreator konten terkait manual brew ataupun memanfaatkan grup dari WhatsApp, Instagram, dan juga broadcast untuk membangun kedekatan dengan pelanggan, serta menyelenggarakan kegiatan edukatif seperti cupping session gratis. Untuk kolaborasi influencer, saya merekomendasikan fokus pada nano dan juga mikro influencer lokal, karena lebih efektif untuk mendorong purchase dengan biaya yang lebih hemat dibandingkan dengan makro ataupun mega influencer yang saya rasa kurang cocok untuk budget UMKM. Untuk kolaborasi ini bisa berupa ulasan otentik, kerjasama edukasi dengan roster yang bersertifikat, hingga program reseller resmi. Kemudian, untuk strategi meningkatkan penjualan melalui media digital, secara garis besar strategi peningkatan penjualan mencakup kombinasi Meta Ads dan juga Google Ads untuk
demand generation and demand capture, penerapan funneling dan juga retargeting secara berjenjang, kemudian optimalisasi landing page experience, kolaborasi dengan mikro dan nano influencer, penguatan retensi pelanggan melalui WhatsApp dan Instagram, serta konten marketing dan SEO off page untuk traffic organik jangka panjang. Baik, untuk kesimpulan dan saran, sebagai simpulan, website 0101coffeehouse.com ini sudah memiliki arsitektur informasi yang lengkap dengan storytelling origin yang kuat, serta integrasi channel media sosial dan juga marketplace yang cukup baik, didukung dasar dengan SEO on-page dan juga off-page yang terstruktur. Namun demikian, masih ada ruang perbaikan, khususnya pada transparansi harga, penguatan CTA, fitur-fitur katalog, task page yang ditemukan pada hero section, sehingga serta aktivitas konten blog, serta pemanduan strategi Meta Ads dan juga Google Ads dengan penguatan komunitas dan juga jaringan influencer lokal. Berikut daftar pustaka juga referensi yang saya gunakan, bersumber dari materi perkuliahan SS Digital Marketing tentunya, serta buku digital marketing seperti kayak Chevy dan juga Alice Chotwich, serta Marketing 5.0 karya Kotler, kemudian Kartajaya dan Setiawan, serta sumber-sumber resmi seperti melalui Google Ads Hub dan juga Meta Business Hub Center, dan juga website resmi dari 101 Coffee House maupun Rosterium sebagai perbandingan dalam analisis ini. Baik, sekian demikian presentasi UAS Advanced Digital Marketing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.